Ya wes. Ya, selamat datang di Kakakes episode ke nggak tahu keberapa dengan gue Muhammad Tawi Karuniado dan sekarang ada Oh iya. dekat dikit orang Oke. Oke, thank you. Dengan gue Rama. Ramadan Surjoharso. Ramadan Sujoharso. Thank you nih udah diundang nih ke podcast kali ini nih. Gue sangat grateful dengan this opportunity. Udah. Actually. Gampang. Ini mohon maaf ini untuk yang tadi podcast apa nama lu? Kakakes. Kakak Kes ya. Maaf ini kalau sedikit-sedikit agak podcastnya semi-semi dagelan ya. Iya emang Kakakes tuh emang intinya itu. Dagelan. Oke guys, ngopi dulu biar nggak ini. Gue seruput biar kenceng, boleh nggak di mic-nya sekali? Ya. Anyway ya. Jadi bedanya, jadi yang pengen gue bahas di podcast kali ini adalah mengenai podcastnya Rama. Coba ceritain dulu latar belakang lu apaan. So latar belakang gue di sini sana ada tembok sama jendela kamar Edo. Ntar gue cut kok, oke? Oke, latar belakang gue basically gue basicnya adalah media. Gue sudah sekitar dari tahun 2011 gitu gue mulai menulis dan banyak membuat berita tentang olahraga khususnya sepak bola. Dan di tahun 2000 dan di tahun 2000 maybe 2012 2013 ya, itu pertama kali gue ngebuat dua brand langsung yang namanya pertama Medio Club, Indonesia Medio Club, dan yang kedua adalah Oper Official, yang which is dua masih soal sepak bola tapi produknya beda. Dimana yang Indonesia Medio Club itu adalah tentang membahas klub-klub sepak bola yang luput dari pemberitaan di media nasional maupun internasional. Jadi mungkin kalau kalian tahu klub-klub kecil yang mungkin dari papan 10 ke bawah gitu, misalnya kayak kita bilang Freiburg, terus kayak Augsburg, West Bromwich Albion, itu kita bahas. Sedangkan kalau yang Oper itu lebih ke arah untuk media mainstream tapi fokusnya lebih ke Indonesia. Produk kita sendiri sih so far yang paling unggul itu kalau di Medio Club somehow itu di Twitter tadinya. Kita di Twitter itu udah punya sekitar 26.800 ya, terakhir kali itu tahun 2016 gue update itu followers kita. Dan untuk Oper sendiri kita memang fokus untuk di podcast gitu. Nah ini makanya gue diundang untuk podcast di sini, ya senang aja sih bisa berbagi sama pendengar Edo gitu sih, background gue itu. Iya. Ya itu aja kan backgroundnya kan yang boleh kasih tau kan. Ya lu oke, langsung bahas ke podcastnya aja. Oke. Apa nih yang mau kita omongin? Judul podcast lu apaan? Oper Official Indonesia. Kalian bisa cek di gue promosi nih ya. Di Spotify ataupun di Anchor, kalian cari aja Oper Official Indonesia. Di situ namanya? Oper Official Indonesia. Oper Official Indonesia. Itu ngebahas mengenai bola. Sepak bola Di Indonesia konteksnya. Konteksnya Indonesia, apa fokusnya ke sana. Jadi kita di Oper podcast Oper itu juga ada dua segmen, namanya ngoper sama ngoper sama perspektif. Nah, perspektif. Nah, kalau ngoper itu lebih ke bahasan santai. Okay. Bahasan santai. Kalau perspektif itu biasanya kita cuma sendiri-sendiri. Which is mungkin gue sendiri atau rekan gue sendiri itu bahasannya jauh lebih deep ke dalam satu topik yang lagi in, atau kadang-kadang di perspektif kita membahas sesuatu yang udah lama dan mungkin agak dilupakan ya sama masyarakat ya. Yang terakhir kita pernah ngebahas soal kasusnya Nurdin Halid dan Abu Rizal Bakri dalam dalam kepemimpinan mereka di PSSI tahun 2010, yang akhirnya ada Satgas Anti Mafia dan lain-lain. Itu kita bahas itu tapi cuman sendiri gitu. Atau misalnya transfer yang mungkin kontroversial atau bukan pembahasan yang deep, itu kita masukin ke perspektif gitu. Kalau yang ngoper tuh banyak guyonnya sebenarnya gitu, bisa nyantai lah. Ini kayak mungkin kakak ini ya, kayak gitu, makanya gue seneng nih. Gue tanya tadi di awal dia, ini mungkin agak dagelan ya. Oke, udah gue setuju, makanya gue oke, let's go. Ini sebentar ingetin ya, kenapa Kakakes dibentuk itu hanya untuk membiarkan saya belajar berbicara, untuk membiarkan saya belajar mengartikulasi. Itu doang, nggak ada buat inspirasi, nggak ada buat bagi ilmu, nggak ada ilmu yang dibagi di sini. Cuma buat bikin gue pinter ngomong. Oke. Jadi kalian semua yang dengerin ya tester gue sebenarnya. Oke, nah jadi ngoper official, oper official sama perspektif. Tapi itu di dalam satu akun ya. Di dalam satu akun sama. Iya, di akun yang sama. Udah dari tahun berapa itu dimulai? Sebenarnya baru waktu Piala Dunia kemarin bulan apa tuh? Bulan Juli ya, Juli Agustus 2018 ya itu ya kalau nggak salah ya. Di situ kita canangin ide bahwa produk-produk berita atau produk digital itu udah nggak bisa lagi
pakai hal yang pure konvensional, yang which is gue membicarakan soal dunia tulis menulis. It's a good way, tapi gue perlu mengemas sebuah informasi yang lebih menarik dan mampu diterima dengan mudah oleh masyarakat gitu loh, which is salah satu dengan audio, karena ya kayak seperti kita tahu orang lebih malas membaca ya ketimbang mendengar gitu. Jadi ya yang penting adalah message yang mau kita sampaikan itu ke publik tuh sampai. Dan berarti udah hampir setahun lah ya. Udah mau setahun. Udah mau setahun. Udah berapa banyak itu podcast yang keluar, audio yang keluar? 40, 45, 45 episode. Maybe itu season 1, season 2. Season 1-nya kemarin berakhir di Desember, yang kita mulai lagi di Februari gitu sih. Tapi untuk sekarang ini kita udah hampir 2 minggu nggak pernah record karena memang belum ada hal yang bisa dibahas lagi sih. Dunia sepak bola kan memang lagi ini ya, memang lagi cuman transfer bursa transfer karena memang lagi libur gitu. Sama terakhir yang kita bahas yang lumayan seru sih soal mundurnya Edi Rahmayadi itu dan digantikan sama PLT yang nggak kalah jeleknya. Wartawan harus baik. Wartawan harus baik, seperti kata Lagran Indonesia. Ya, begitu. Udah setahun, udah 40 lebih podcast. Itu udah berapa yang dengerin podcast lu? In total maybe for 3,000, 4,000. 3.000, 4.000 ya? In total ya semuanya, sekitar segitulah. Itu terus pertumbuhannya? Nah, pertumbuhannya dalam podcast itu sebenarnya memang agak unik ya. Kita nggak bisa menyamakan bagaimana kita mempublish podcast kita seperti kita mempublish konten kita seperti di sosial media lainnya seperti kayak di Instagram, di Facebook dan lain-lain. YouTube, Di YouTube karena algoritma podcast itu agak lucu karena the more you publish it, orang akan gampang dengar. Simpelnya begitu kan. Tapi kalau kita menerapkan hal itu di YouTube atau di Instagram, itu kan kita ketabrak algoritma juga ya, ketabrak algoritma dan lain-lain. Nah kalau podcast tuh bener-bener lu serajin-rajinnya lu ini aja, rajin-rajinnya lu broadcast apa segala macem, dan kalau lu juga aktif di grupnya, entah itu di Line atau di Facebook, itu growth-nya akan cepat sih. So far waktu kita kejar banget di bulan-bulan Februari waktu kita mau bikin season 2, lu growth-nya bagus banget sih. Tapi memang harus konsisten kalau memang mau nge-growth sebuah channel podcast tuh. Nggak bisa cuma setengah-setengah. Jadi kalau di podcast tuh permainannya adalah seberapa banyak, seberapa rajin, seberapa konsisten lu publish. Jawabannya kuantitas berarti ya. Kuantitas, meskipun cuma satu ya, meskipun cuma satu episode. Gitu sih. Terus kalau lu sendiri gimana? Kalau gua seianya aja. Oke, lu ada berapa channel podcast sih? Cuma satu doang kok. Katanya 2. Nggak ada, cuma satu doang. Satu doang? Kakak doang. Hah? Kakak Kes? Cuma ini doang? Baru ini? Oke, so far udah bahas apa aja nih? Kakak Kes nih? Udah, nggak tahu dia udah apa aja yang gue bikin, men. Hah? Udah. Seriously? Iya. Yeah. Kakak Kes kan nama? Kakak... Oh ini yang ke-6, ini episode ke-6. Ini episode ke-6 ya? Waktu itu gue kayak juga lihat lo lagi rekaman di sini sama teman lo itu ya. Oh iya. Sama audio editor lo itu kalau nggak salah ya. Iya. Jadi dia di podcastnya sendiri tapi di tempat gue rekamnya. Oke. Jadi kenapa gue pengen dia rekam? Kalau lo tahu Junara Suni, nama podcastnya Creators Voice. Kenapa dia rekam di sini adalah karena gue ingin ngeliat dari mata ketiga gimana sih orang podcast itu. Lo pengen jadi observer lah ya sebenarnya gitu. So far yang lo pelajarin tentang podcast apa, Dok? Kalau yang gue sadarin setelah bikin 7 podcast, 7 episode, itu pertama lo ngomong harus lebih lambat dari biasanya. Oke. Karena saat kita ngobrol biasa, ternyata itu terlalu cepat kalau ditaruh di dalam podcast. Betul. Jadi kenapa kalau dengerin gue sekarang ngomong rada lebih lambat dari yang biasanya kan? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Masa sih? Enggak ya? Biasa aja. Aduh. Cuman memang lebih terstruktur ya. Iya. Lebih terstruktur ya, tapi kalau lebih lambat enggak juga sih. Enggak juga ya. Enggak juga. Satu itu. Ternyata apa yang gue pelajarin gue praktekkan. Enggak, tapi sebenarnya tuh bicara lu sehari-hari juga enggak terlalu cepat sih sebenarnya. Iya. Enggak yang gitu, enggak. Masih podcastable sebenarnya. Podcastable. Oke, terus besok lagi. Yang pertama itu dari kecepatan suara, kedua itu dari mulut. Jadi kalau gue sadari adalah saat lu rekaman, mulut lu tuh harus lebih banyak bergerak, benar-benar kebuka. Kayak orang nyanyi ya berarti. Iya, kayak enggak perlu A I U E O gitu. Karena dengan gitu artikulasinya lebih baik. Oke.
penyampaiannya sebenarnya. Penyampaiannya, iya. Iya sih, karena ya intonasi sih sebenarnya di podcast tuh. Karena yang gue perhatiin di podcast itu ketika lu rekam pakai mic yang harganya 60 miliar pun kalau ada itu tetap bagaimana ketika suara kita diproduce sama digital itu pas masuk tuh beda gitu loh. Kayak intonasinya beda gitu segala macam. Jadi memang kadang-kadang apalagi sebenarnya yang challenging itu adalah ketika lu podcast dengan tema yang santai. Lu kan kalau ngomong santai kan lu nggak merhatiin intonasi lah apa segala macam, lu tinggal ngomong gitu. Padahal sebenarnya taunya pas lu dengerin ini apa nih, gue ngomong gitu doang. Iya, kayak mulut gue diare, men. Mulut diare. Oke. Selama ini lu diare dari mulut? Enggak. Oh enggak. Kirain. Kalau iya sih ya menarik ini. Lu yang datang ke podcast gua lu. Kita wawancara seorang anak muda yang diarenya dari mulut. Oke. Itu muntaber namanya. Oke, lu udah bikin 40 plus podcast, udah 3.000. Nah, channel distribusi podcast lu gimana? Dalam arti kata gimana cara lu mempromosikan podcast lu sendiri? Karena Kakak Kes kan gak dipromosikan ini. Oke. Emang sengaja? Dulu waktu pertama kali kita pakai Anchor. Kita ngeliat pakai SoundCloud dulu. Kita pakai SoundCloud, kita rekam, lalu kita distribusi ini masih pakai via Facebook atau apa segala macam. Dan bahkan dulu pertama kali pas kita mau bikin talk show itu kita pakai YouTube, man. Sejelek itu teknologi kita dulu, bahkan kita YouTube yang pakai gambar doang kita ngomong. It's so boring and it so sucks kalau gue ngeliat video itu lagi, to be honest. Dan akhirnya gue nemu Anchor, cukup interaktif dan cukup user friendly. Nggak lama setelah kita gabung sama Anchor, gue dapat kiriman email bahwa podcast gue itu sudah bisa didistribusikan via Spotify atas persetujuan gue, karena udah mencapai batas minimum play untuk bisa didistribusiin. Oke lah, gue bilang oke gitu. Sejauh apa sih impactnya gitu? Ternyata gue pikir Spotify doang. Taunya didistribusikan ke beberapa platform lain seperti Google Podcast, terus ada juga Apple Podcast dan lain-lain. Gue sebenarnya untuk distribusinya sendiri itu udah otomatis waktu itu. Gue tinggal cantumin link-link dari beberapa podcast gue ke orang-orang, entah itu di grup, entah itu di Line Square. Lo tau Line Square kan? Di Line Square kan ada grupnya tuh, ada grupnya. Podcast. Udah podcast Indonesia itu ada tuh. Gue baru tahu tuh, gue mau join kalau gitu. Oke. Sebentar gue mau kentut. Oke. Kayaknya podcast nih podcast Indonesia nih. Oke, terus. Nah, habis itu tinggal disesuaikan aja. Kalau memang orang yang senengnya pakai Google Podcast, dia akan dengerin pakai Google Podcast. Ada juga yang emang pakai Anchor. Tapi jujur aja sih yang pakai Anchor dikit. yang download Anchor buat dengerin orang di Anchor tuh dikit. Orang kebanyakan itu dari Google Podcast sama dari Spotify. Yang paling mempermudah adalah Spotify. Gitu sih sebenarnya. Jadi ya, the thing is ini lumayan bagus konsep podcast ini, bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi, opini dan obrolan-obrolan entah itu ringan maupun berat gitu dalam bentuk audio gitu. Dan sebenarnya distribusinya itu juga menjadi lebih mudah sebenarnya kalau podcast itu, karena kan bentuknya ya kayak tadi gue bilang audio, orang lebih senang ngedenger audio ketimbang baca gitu. Jadi sebenarnya untuk distribusinya memang lebih fleksibel juga dari Anchor itu ya, dari Anchor. Dan lo juga dengan mudahnya, apalagi kalau lo punya teman gitu kayak di sini, kayak si Edo kan ada, dia tuh sekosannya sama teman-temannya dia semua tuh di Hipotesa kan. Itu gampang cuy, lo tinggal colok mic, lo tinggal taruh di Anchor atau lo taruh di audio production di audio recorder dulu, udah tinggal publish habis itu di Anchor, selesai gitu. Dan itu jauh lebih mudah, jauh lebih simpel gitu untuk ngasih tahu ke orang-orang apa sih yang ada di pikiran kita sebenarnya gitu. Tapi emang gak enaknya di podcast itu ya, kalau lo gak ada temen yang deket-deket lo harus produce sendiri ujung-ujungnya. Gitu sih. Terus lo cara mempromosikan podcast lo gimana? Tadi kan gue jawab. Gak ada yang lebih spesifik gitu? Spesifik dalam hal apa nih? Kayak misalnya cara gue mempromosikan brand gue adalah gue mempenetrasi
komunitas yang udah cocok, misalnya hipotesa gue masukkan ke political jokes. Oh iya dong, kalau itu iya dong. Maksud gua tadi nyebar link itu juga bukan lu asal nyebar link ya. Gitu lu nggak mungkin nyebar link bola di grupnya ibu-ibu PKK. Gitu kan nggak mungkin atau gitu kan nggak mungkin. Jadi memang lu perlu targeting dulu. Lu mau sebelum lu publikasi lu harus tahu dulu lu mau publikasiin ini kemana, ke grup apa. Dan mungkin lu distribusiinnya nggak langsung se-channel lu, tapi per episode. Kayak misalnya gini, gue waktu itu bahas Persija, nggak mungkin dong gue taruh di fans klubnya Persib, dihujat gue yang ada, atau vice versa gitu kan nggak mungkin. Jadi ya lu misalnya kita lagi bahas soal bola Indonesia, mungkin gue bakal distribusiin dari teman gue dari teman gue yang aktif di misalnya La Grande Indonesia, atau dari fans timnas Indonesia yang emang rajin ke stadion. Dari situ masuknya dari situ, dan mungkin dari Facebook juga, dari Line juga. Tapi memang sebelum itu lo harus targeting dulu, segmen dulu, episode ini cocoknya buat siapa, dan lo udah tahu belum mau distribusin kemana. Sebelum itu pre-recordingnya juga lo juga harus siapin. Oke, kira-kira gue mau ngebahas apa di level apa. Misalnya lo mau ngebahas soal Edi Rahmayadi, lo mau ngebahas setingkat politik, lebih kental di politik atau lebih kental di bolanya, itu juga akan menentukan lo mau distribusin kemana sih sebenarnya. Gitu sih pengemasannya sih dari awal, dari pre-recordingnya harus lo konsepin dulu. Sebenarnya itu aja sih, karena pas udah ngomong kayak gini udah telat kalau mau konsepin sebenarnya. Iya benar. Iya. Misalnya kalau emang free flow kayak gua. Kecuali kalau free flow. Terus selama setahun udah 3.000 orang yang dengar, 40 plus podcast, apa yang udah lu pelajari? Dari gua, fun sebenarnya podcast tuh. It's fun, lu apalagi orang kayak gua gitu. Jujur gua ada kecenderungan untuk ngomong sendiri sebenarnya. Dimanapun, entah di toilet, entah di mana, gua suka ngomong sendiri, ngomong soal bola sendiri. Dan itu sebenarnya adalah manifestasi dari ide-ide di kepala gua yang tidak tercurahkan. Jadi gue merasa sangat terbantu dengan podcast, jadi gue bisa ngomong dan ngeluarin apa segala macam yang ada di otak gue. Itu yang gue pelajarin. The second thing adalah soal bagaimana lo menyampaikan sesuatu dengan runut gini, sesuatu yang sangat abstrak, yang sangat random yang ada di otak lo, tapi lo benar-benar lo susun. Manajemen konten itu berasa banget sih di podcast. Kalau secara teknis ya kayak yang kata Edo soal ngomongnya harus, intonasinya harus jelas dan lain-lain gitu. Tapi gue ngeliat dari sisi ini aja sih, fulfillment-nya aja, bikin fulfillment-nya lebih berasa podcast ketimbang lu nulis. Kalau nulis tuh ilmiah banget, dan gue udah ngerasain terus kayak 2-3 tahun, dan ketika ada podcast gue kayak ngerasa kenapa nggak dari dulu aja gue kayak gini gitu, kayak gitu. Gitu sih. Terus apa yang paling membedakan podcast lu yang ke-40 dibanding ke yang 1? 40 sama 1. Kalau yang 1 itu masih hype. Masih norak waktu itu, masih norak banget. Podcast semuanya pengen ikutan gitu, berempat. Akhirnya ngebanyo kemana-mana. Beres podcast ya, tahu nggak apa yang kita pikirin? Guys, ini judulnya apa? Pembahasannya kemana-mana. Oke, akhirnya makin kesini makin dikonsepin. Akhirnya kita bagi. Oke, lo hari ini sama hari ini, besok si A sama si B, besok lagi si C sama si D, besok lagi mungkin si A sama si C gitu. Terus kita udah benar-benar ngurutin apa aja nih yang mau kita lakuin gitu sebenarnya. Itu, dan akhirnya di terakhir itu masing-masing dari kita itu suka ngebawa bintang tamu sendiri masing-masing. Jadi kita berempat, ada gue, Evan, Andri sama Eldo. Makin kita berempat ini punya bintang tamu masing-masing gitu loh. Ya kalau gue tetangga lo itu si Christian, si Andri ada lagi, si Eldo sendiri, si Evan sendiri. Jadi memang ketika jatahnya mereka janjian sama co-host mereka gitu. Jadi lebih terstruktur makin kesini, dan kita juga udah mulai belajar soal audio editing dan lain-lain. Ya mungkin lebih rapih ya, dan kita juga beli mic gitu-gitu kan. Dulu kan dari handphone. Bayangin dulu dari handphone dan berempat lo bayangin. Buset. Raw banget, gokil. Itu udah bener-bener yang wah, lu kayak nonton konser lagu baru. Nah, itu belum ada versi studionya. Nah, lu dengerin lah kayak gitu jadinya. Ada suara motor enggak ya? Ada suara motor segala macam. Terus yang kayak ya begitulah, gitu-gitu. Iya, bener. Podcast ke-7 kita itu masih ada suara motor depan kosan gua, main gitu. Itu sampai podcast 7. Pas setelah itu apalagi yang season 2 itu udah bagus banget. Oh, sama tantangannya di kalau suka DC, disconnect. Kalau pakai handphone tuh. Disconnect. Jadi lu rekam online.
kan ada kan di Anchor kan ada online tuh. Iya. Nah itu sampai waktu itu kita masih online, kita di beberapa tempat yang berbeda. Berani banget ya ternyata ya. Berani, ya lebih baik cacat waktu itu gitu daripada ke sekarang yang makin gitu kan. Dadanya pas kita denger anjing nih apa podcastnya bikin kuping berdarah gitu kan. Ya udah kita improve lah sebenarnya. Tapi emang benar sih. Ini Kakak Kes episode pertama dengan episode yang ke-5 dan ke-6 ini beda banget. Beda ya? Iya. Kerasa banget ya masih bedanya. Iya. Yang pertama ngalor ngidul, bahkan nggak ada nih sticky notes yang benar-benar rapi gitu. Apa tuh waktu direkam free flow atau ada guidelines? Kalau ini kan akhirnya kita menemukan bahwa yang cocok itu sebenarnya semi guidelines. Iya. Maksudnya ada topik besar yang pengen dibahas, Betul. tapi udah free flow aja. Udah free flow aja ngomonginnya gitu. Iya sih, tapi tergantung lo mau bahas apa. Gue ada satu channel yang bagus dari Google Podcast itu soal dia ngebahas soal politik tapi cuman dari pure perspektifnya Golkar. Dari Google Podcast coba itu. apa itu? Nanti gue cari itu ada dan itu bagus banget podcastnya, bagus banget. Itu terstruktur, rapi dan bintang tamunya bagus-bagus. Lu coba aja cari Indonesia something deh, ntar coba nanti gue cariin. Soalnya pembahasannya dari perspektif partai yang saya suka. Iya, oke. Dan dia kalau nggak salah satu kadernya. Kalau ini. Namanya apa? Coba cari Indonesia apa? Gue lupa. Gue tadi kali denger itu di Google Podcast itu mungkin hampir tahun lalu. Indonesia in Depth. Oh iya ini. Ya itu dia, mantap. Indonesia in Depth. Nah itu pure guidelines. Itu pure guidelines. Right. Good. Ya itu salah satu podcast politik yang gue suka karena gue suka pertama pembahasannya bagus, kedua strukturnya di situ. Ada beberapa podcast lagi kalau kalian gue juga shout out juga buat salah satu pendengar setianya Oper ya, namanya gue lupa sama fans gue sendiri men. Dummy Podcast itu agak ngasal, maksudnya agak ngalor ngidul. Yang punya namanya Norman Karel ya. Itu bagus banget sih kalau kata gue, kreatif dan pembahasannya ringan, slow banget. Itu slow dan free flow. Itu kalian nggak, jadi kalau kalian mau dengerin yang pure guidelines itu pakai Indonesia in Depth. Kalau yang pure free flow itu kalian coba lihat punyanya si Norman Karel di Dummy Podcast Indonesia. Itu bagus sih. Jadi dengan cara mendengarkan podcast yang lebih baik, ya sewajarnya kita bakal lebih baik juga kan, kasarnya. Betul, gitu. Iya, karena pasti banyak yang lo pelajarin kan dari situ. Lo bisa compare sama hasil lo, bukan memaksud lo compare karya lo sama orang lain ya, tapi kan lebih ke arah pembelajaran. Oh, mereka bagus di sini nih, gue juga mau ikutin gitu segala macam gitu. Oh sama jangan lupa untuk cari warna podcast kalian sendiri sih. Kalian pinginnya bahas apa, seperti apa, itu penting. Benar. Kalau emang benar-benar mau diprofesionalkan, harus udah ada tuh. Harus full force untuk profesional. Beda sama Kakak Kes. Kalau Kakak Kes kan begini gitu. Tuhan. Ya begitulah intinya dunia berpodcastan. Kalau kalian mau ngobrol sama Edo atau sama gua, silakan loh kalian mention di Kakak Kes nih. Tinggal dikirim aja kalau kalian punya Anchor atau kirim message via yang pakai voice notes gitu. Nanti bakal dibalas sama Edo, bukan sama gua. Ini shout out ya. Nah, ini gue mau masuk yang bagian sensitif nih. Apakah podcast itu menghasilkan uang? Podcast bisa menghasilkan uang kalau ada yang bayar. Oke. Karena kemarin si Ian yang podcast bareng lu, dia bilang kita dapat bayaran. Nah, gua sendiri gak tahu gimana cara dapetin uang dari podcast. Gua pengen tahu dari lu gimana nih. Sebenarnya kalau podcast sendiri itu pada dasarnya bayarannya sebenarnya gini sih. Gue belum sampai di tahap itu. Tapi gue dengar sih kalau lo udah berapa persen gitu, kalau nggak salah lumayan tinggi, nanti lo bisa dapat komisi dari Spotify, dari situ, dari pembayaran dari Spotify. Jadi kalau kalian belum tahu, Spotify itu pembayaran per artis itu per lagu dan per play. Nah itu berapa persennya akan masuk ke artis, sama kayak ini. Per download juga ada nggak bayarannya?
Per download. Iya. Per download kayaknya kalau untuk yang premium ya itu ya. Ada juga sih harusnya. Ada juga. Tapi kalau lu dapatnya dari per play sama per Ya kalau artis kan soalnya artis. Tapi kalau karena gua dari Anchor, mungkin gua bakal dipotong sama Anchor-nya lagi. Mungkin misalnya gua 100.000 gitu, mungkin datang nyampe ke gua 60.000 atau 50.000 maybe. Berarti itu penghasilan pasif lah ya. Penghasilan pasif gitu. Dan algoritma mirip YouTube ya. Kalau YouTube kan 1.000 play $7 ya, nggak salah ya. Mungkin sama-sama kayak gitu. Tapi angka fixnya gua belum nerima itu segala macam. Lu cuma terima duitnya aja saat ini. Belum bahkan kan gue bilang gue belum sampai tahap itu. Belum sampai tahap dibayar untuk podcast gitu loh. Tapi kalau kalian mau tahu podcast yang dibayar seperti apa, kalian bisa cek yang namanya BR Football. BR Football itu dia suka bikin podcast dan itu dibayar. Karena mereka udah punya sponsor, mereka udah punya apa segala macam. Jadi ya udah gede lah. Dan di Spotify pun juga kayaknya ada deh BR Football. BR Football ha. Saking santainya kakak Kes lu bisa Google sambil Oh ya, gue juga gitu kok. biar footballin ya. Bleacher Report betul. Nah itu di Instagramnya itu dia suka ada yang namanya podcast sih. Di videonya. Soalnya gitu ya. Nah itu. Oh udah ada di Spotify ternyata iya. Nah ini. This is like the perfect example if you wanna do a football podcast. That's how you do it. Like do it like a Bleacher Report. Like kalau Instagramnya BR Football. BR Football with 3.1 million followers. Ya ini ya salah satu apa namanya media sepak bola paling milenial tapi paling bisa dipercaya juga. Oke ini udah. Iya udah retak. Go on terus. Okay. Biar football. Jadi ya kalau kalian mau lihat contohnya bagaimana publikasi media sepak bola yang baik, kalian bisa cek Biar Football atau Copa 90 sebenarnya. Kalau Copa 90 sih lebih ke arah apa ya? Copa 90 itu lebih ke arah real life experience sih sebenarnya. Copa 90 macam? Copa 90. Itu pure isinya kumpulan video-video doang. Dan itu kayak dia datang waktu Piala Dunia, dia datang ke Rusia tanpa modal spesial pun, and how do we get a free entry to football matches, World Cup matches gitu loh, dari awal sampai akhir. Dan ya Copa 90 itu salah satu produk baru sih di dunia digital sebenarnya. Ini sangat menarik ya. Dan dia punya website tapi mereka Copa 90 nggak punya website tapi nggak ada beritanya. Itu pure semuanya video di YouTube. Lo kalau mau cek YouTube-nya jangan cek ininya. Dia besar di YouTube. Berarti emang websitenya itu hanya untuk portofolio video-videonya yeah. YouTube itu ya. Pure untuk portofolio aja. Itu salah satunya. Ya pasti kalian yang suka bola pasti kalian ngerti lah soal Copa 90 sama Biar Football lah. Itu mainstream banget gitu. Mainstream banget untuk pencinta sepak bola sebenarnya. 1,8 juta subscribers. This is so much money, man. So much money. They have like Adidas itu punya saham mereka. Seingat gua. Di Copa 90. Kalau Biar Football yang Nike. Nah, itu dia Adidas Nike War. Nah, ini apa namanya? Ini proksinya. Proksinya ini. Proksi di medianya ini. 3,1 juta follower di Biar Football Instagram, 1,8 juta subscriber di Copa 90. Subscriber ya. Ini mah uang lancar ini, men. Lancar banget. Apalagi ketika kalau si Copa 90 ngebahas hal-hal yang sensitif. Wow, itu sejuta 2 juta adalah itu apa penontonnya tuh. That's like itulah. Kalau Edo juga kemarin bilang untuk Hipotesa juga mau bikin untuk media olahraganya, mungkin lo bisa ambil blueprintnya dari mereka berdua sih sebenarnya. Kenapa nggak lu beli aja oper terus? nanti sabar bos. Ketawa di publik nih, intensi gue. Iya. Nggak apa-apa. Ketawanya agak kecut nih gue bosannya. Gitu kan? Alright guys, ada yang mau nanya nggak? Enggak deh, ini podcast. Ini podcast ya. Ini Instagram live anjay. Oh iya. Oke, ada lagi apa yang lu sampaikan? Basically enggak sih, itu aja sih. Dan sama satu hal, kalau kalian mau mulai podcast, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Karena yang pertama
pasti hancur. Pasti hancur, dan jangan takut untuk hancur karena ya namanya juga progres kan, namanya juga itu ya dibawa santai aja, dibawa enjoy sebenarnya. Ya itu yang penting mulai dulu. Dan topik apa segala macam yang kalian suka aja lah gitu bahas. Kalau emang kalian suka fashion atau apa, kalian juga bisa bahas gitu, karena gue juga punya beberapa teman yang suka ngerekam podcast soal fashion meskipun belum dipublish, tapi dia bilang gue suka ngomongin fashion. Oke, nggak apa-apa, tapi yang penting lo harus tahu market lo di mana, gitu aja sih. Jadi kalau kita simpelkan nih, berarti dari pembahasan kita pertama, waktu lu bikin podcast, pre-productionnya udah tahu nih. Pre-production lu udah tahu nih judulnya apa, topiknya mau ngapain. Kayak lu bikin skripsi aja. Kayak lu bikin skripsi aja. Fenomenanya apa yang pengen lu bahas. Terus pemasarannya di mana. Judul terakhir sebenarnya, tapi Judul topiknya, terakhir. temanya ada. Benar. Judulnya terakhir. Habis itu mulai aja dulu, karena yang pertama pasti jelek. Pasti jelek. Sebagus-bagusnya, selengkap-lengkapnya peralatan pasti ada aja yang jelek. Entah Pasti itu ada jelek, teman lu suaranya kecil lah, apa segala macam itu pasti ada. Oh iya. Ini waktu di Kakakes episode 3, Hah? gua kira gua ngerekam pakai audio teknika gue. Nah. Ternyata dia nggak nyala, gua rekam pakai mic laptop dan jaraknya Oke. lumayan jauh. Oke, that's kind of fucked up, man. Iya. Iya, oke. Nah, Dan mulai aja dulu. Dan yang ketiga apa tuh? tadi apa lu? Ya kan lu yang mau ngerekap. Nah, yang ketiga, setiap kali lu bikin podcast, lu harus sadar kelemahan dan kelebihan podcast lu di episode itu. Betul, sehingga nanti lu bisa lebih baik lagi. Lebih baik Dan lagi. yang keempat adalah publish sesuai dengan tempatnya. Gitu aja. Jangan kayak tadi, jangan lu oper Ngebahas Persija di publishnya di grupnya Persib gitu. Nah, itu sih sebenarnya nyari musuh ya, bukan nyari follower gitu. Iya, benar. Meskipun ya musuh juga bisa jadi follower sih, cuman ya tergantung resiko ditanggung sendiri. Oke. Jadi sekian dari pembicaraan kita. Iya, sekian dari pembicaraan kita. Terima kasih udah dengerin. Terima kasih juga ya udah ngundang gua ke sini. Thank you followers dan listener-nya dari Kakak Cast. Ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Nyantai-nyantai. Oke, thank you udah diundang ke sini untuk Edo. Oke, bye. Kakak Kes.